Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya selalu berbagi pengetahuan dalam jejak-jejak sejarah Nusantara. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe agar channel ini terus hidup dan terus berkembang. Kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Kabupaten Karangasem memiliki 8 kecamatan, 75 desa, dan 3 kelurahan. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Samudra Indonesia, sebelah timur Selat Lombok, sebelah barat Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng. Untuk melihat sejarah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali selengkapnya, mari saksikan video berikut ini sampai tuntas. Kabupaten Karangasem adalah salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang terletak di bagian timur Pulau Bali. Karangasem merupakan pengekspor padi, salak, dan kopi. Di kabupaten ini terletak pura terbesar di Bali, yaitu Pura Besaki. Kabupaten Karangasem mempunyai wilayah dataran tinggi yang berbatasan dengan laut sampai ke pegunungan, dengan puncak tertingginya berada di Gunung Agung. Asal-usul nama Karangasem sebenarnya berasal dari kata karang semadi. Beberapa catatan yang memuat asal-muasal nama Karangasem adalah seperti yang diungkapkan dalam prasasti Sagingce yang terdapat di Geria, Mandara, Munggu, dan Badung. Lebih lanjut diungkapkan bahwa Gunung Lempuyang di timur laut Amlapura pada mulanya bernama Agri Karang yang berarti Gunung Karang. Pada prasasti tersebut diceritakan bahwa pada tahun 1072 Saka, tanggal 12 bulan Separo Terang, Wuku Julung Wangi, di bulan Citra, Batara Guru menitahkan salah satu putranya, Sri Maharaja Jaya Sakti atau Hyang Agni Jaya, untuk turun ke Bali. Tugas yang diemban seperti dikutip dalam prasasti berbunyi, Gumai ye ana dharma rikang adri karang maka kara hayuan ing jagat bangsul, yang artinya datang ke Adri Karang membuat pura atau dharma untuk memberikan keselamatan lahir batin bagi Pulau Dewata. Hyang Agni Jaya diceritakan datang bersama dengan saudara-saudaranya, yaitu Sambu, Brahma, Indra, dan Wisnu di Adri Karang, Gunung Lempuyang di sebelah timur laut kota Amlapura. Gunung Lempuyang dipilih Batara Guru sebagai tempat untuk menyebarkan kasihnya bagi keselamatan umat manusia. Dalam penelitian sejarah keberadaan Pura Lempuyang dihubungkan dengan kata lampu yang artinya terpilih, dan Hyang yang berarti Tuhan, Batara Guru yang para miswara. Di Adri Karang inilah Hyang Agni Jaya membuat Pura Lempuyang luhur sebagai tempat bersemadi. Lambat laun nama Karang Semadi ini berubah menjadi Karangasem. Sejarah berdirinya Kerajaan Karangasem pada abad ke-16 sampai abad ke-17. Karangasem berada di bawah kekuasaan dinasti Gel-Gel dari Klungkung. Rajanya Idewa Karangamla yang berkedudukan di Selagumi, Bale Pundu. Idewa Karangamla menikahi janda I Gusti Arya Batanjeru, patih kerajaan yang melakukan pemberontakan dan dibunuh di desa Bunga
Batu Aya dengan syarat bahwa setelah pernikahan keduanya kelak anak dari janda Batanjerulah yang menjadi seorang penguasa. Syarat ini disetujui dan kemudian keluarga Idewa Karangamla berpindah dari Selagumi ke Batu Aya. Idewa Karangamla juga mempunyai putra dari istrinya yang lain bernama Idewa Gede Batu Aya. Penyerahan kekuasaan kepada putra dari janda Batanjeru inilah menandai awal mula berdirinya kerajaan Karangasem yang dipegang oleh dinasti Batanjeru. Karangasem yang dipimpin oleh dinasti Batanjeru kemudian mulai melakukan ekspansi untuk memperluas wilayah kekuasaannya, baik itu di dalam ataupun di luar pulau. Setelah Raja I Gusti Anglurah Ketut Karangasem wafat, pemerintahan kerajaan Karangasem dipegang oleh I Gusti Gede Karangasem Dewata Ditopati antara tahun 1801 sampai tahun 1806. Pada saat itu wilayah kerajaan Karangasem semakin besar yang meluaskan kekuasaannya sampai ke Buleleng dan Jembrana. Setelah wafat I Gusti Gede Ngurah Karangasem digantikan oleh putranya bernama I Gusti Langang Paguyangan yang juga dikenal dengan nama I Gusti Gede Langang Karangasem. Kemenangan kerajaan Buleleng melawan kekuasaan kerajaan Karangasem menyebabkan Raja Karangasem I Gusti Langang Paguyangan menyingkir, dan saat itu kerajaan Karangasem berbalik dikuasai oleh Raja Buleleng I Dewa Pahang. Kekuasaan akhirnya dapat direbut kembali oleh I Gusti Langang Paguyangan. Pemberontakan seorang punggawa kerajaan yang bernama I Gusti Bagus Karang, yaitu terjadi pada tahun 1827, berhasil menggulingkan I Gusti Langang Paguyangan sehingga melarikan diri ke Lombok, dan tahta kerajaan Karangasem dipegang oleh I Gusti Bagus Karang. Ketika I Gusti Bagus Karang gugur dalam menyerang Lombok, pada saat yang sama Raja Buleleng I Gusti Ngurah Mage Karangasem berhasil menaklukkan Karangasem dan mengangkat menantunya I Gusti Gede Cotong menjadi Raja Karangasem. Setelah I Gusti Gede Cotong terbunuh akibat perebutan kekuasaan, tahta Karangasem dilanjutkan oleh saudara sepupu Raja Buleleng, yaitu I Gusti Ngurah Gede Karangasem. Kelompok-kelompok bangsawan Bali dari kerajaan Karangasem kemudian mulai menguasai bagian barat Pulau Lombok. Salah satu dari mereka, yaitu kelompok Bali Mataram, berhasil menguasai lebih banyak daripada kelompok asal Bali lainnya, bahkan pada akhirnya menguasai keseluruhan pulau ini pada tahun 1839. Sejak saat itu kebudayaan Istana Bali juga turut berkembang di Lombok. Pada tanggal 25 Agustus 1891, putra penguasa Bali Mataram, yaitu Anak Agung Ketut Karangasem, dikirim beserta 8.000 orang tentara untuk mengumpas pemberontakan di Praia yang termasuk wilayah kerajaan Selaparang. Pada tanggal 8 September 1891, pasukan kedua di bawah putra lainnya Anak Agung Mage Karangasem yang berkekuatan 3.000 orang dikirimkan sebagai pasukan tambahan karena tentara kerajaan tampak dalam kesulitan untuk mengatasi keadaan. Diminta lagi bantuan penguasa bawahan Karangasem, yaitu Anak Agung Gede Jelanti, untuk mengirimkan 1.200 orang pasukan elit untuk menuntaskan pemberontakan. Perang berkecamuk berkepanjangan sejak tahun 1891 hingga tahun 1894, dan tentara Bali Mataram yang lebih canggih persenjataannya dilengkapi
dengan 2 kapal perang modern, Sri Mataram dan Sri Cakra, berhasil menduduki banyak desa yang memberontak dan mengelilingi kubu perlawanan Sasak yang terakhir. Pada tanggal 8 November tahun 1894, Belanda secara sistematis menembakkan meriam kepada posisi pasukan Bali di Cakranegara sehingga menghancurkan sebuah istana, menewaskan sekitar 2.000 orang di Bali. Sementara mereka sendiri kehilangan 166 orang pasukan. Pada akhir November tahun 1894, Belanda telah berhasil mengalahkan semua perlawanan Bali dengan ribuan orang Bali menjadi korban tewas, menyerah atau melakukan ritual puputan. Lombok dan Karangasem selanjutnya menjadi bagian dari Hindia Belanda dan pemerintahan dijalankan dari Bali. Gusti Gede Jelantik diangkat sebagai Raja oleh Belanda pada tahun 1894 dan ia memerintah hingga tahun 1908, memasuki masa kolonial zaman pendudukan Belanda. Setelah masuknya Belanda membawa pengaruh pula dalam hal birokrasi pemerintahan. Pada tahun 1906 di Bali terdapat 3 macam bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan langsung meliputi Buleleng, Jembrana, dan Lombok. Pemerintahan sendiri ialah Batu, Tabanan, Klungkung, dan Bangli. Stakeholder wakil pemerintah Belanda ialah Gianyar dan Karangasem. Demikianlah di kerajaan Karangasem berturut-turut yang menjadi stakeholder atau penguasa, yaitu I Gusti Gede Jelantik pada tahun 1894 sampai tahun 1908. Dan stakeholder I Gusti Bagus Jelantik yang bergelar Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem Dewata di Maskerdem pada tahun 1908 sampai tahun 1950 yang membawahi 21 punggawa, yaitu Karangasem, Seraya, Bukbuk, Ababi, Abang, Culik, Kubu, Tianyar, Pasedahan, Manggis, Antika, Ulakan, Babandem dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 16 Desember 1921 nomor 27 SKBL nomor 756 tahun 1921 terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 1922. Government Lancep Karangasem dihapuskan, diubah menjadi daerah otonomi langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Terbentuklah Karangasem Rat yang diketuai oleh Raja I Gusti Bagus Jelantik, sedangkan sebagai sekretaris dijabat oleh Controller Karangasem. Sebagai Raja, I Gusti Bagus Jelantik masih mempergunakan gelar stakeholder. Jumlah punggawa yang sebelumnya berjumlah 14 buah dikurangi lagi sehingga menjadi 8 buah, yaitu Rendang, Selat, Sidemen, Bebandem, Manggis, Karangasem, Abang, Kubu. Dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 4 September 1928 nomor 1 gelar stakeholder diganti dengan gelar Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem. Dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 30 Juni 1938 nomor 1 terhitung mulai tanggal 1 Juli 1938 dia diangkat menjadi Zelbestur Karangasem, Kepala Suapraja. Bersamaan dengan terbentuknya Zelbestur Karangasem terhitung mulai tanggal 1 Juli tahun 1938 terbentuk pula lah Zelbestur di seluruh Bali, yaitu Klungkung, Bangli, Gianyar, Badung, Tabanan, Jembrana, dan Buleleng, di mana penguasa Swapraja
tergabung dalam federasi raja-raja yang disebut Paruman Agung. Dalam kehidupan sosial budaya akibat pengaruh pendidikan yang didapat pada abad ke-19, banyak para pemuda intelektual di berbagai daerah di Bali mendirikan perkumpulan dan organisasi kepemudaan, keagamaan, dan ilmu pengetahuan. Memasuki tahun 1925 di Singaraja didirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama Surya Kanta dan memiliki sebuah majalah yang juga diberi nama Surya Kanta. Surya Kanta menginginkan agar masyarakat Bali mengalami kemajuan dalam bidang pengetahuan dan menghapuskan adat istiadat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara itu di Karangasem lahir suatu perhimpunan yang bernama Satya Samudaya Baudanda Bali Lombok yang anggotanya terdiri atas pegawai negeri dan masyarakat umum dengan tujuan menyimpan dan mengumpulkan uang untuk kepentingan studi Ford. Memasuki masa pendudukan Jepang, setelah melalui beberapa pertempuran, tentara Jepang mendarat di pantai Sanur, Badung pada tanggal 18 dan 19 Februari tahun 1942. Dari arah Sanur ini tentara Jepang memasuki kota Denpasar dengan tidak mengalami perlawanan apa-apa. Kemudian dari Denpasar inilah Jepang menguasai seluruh Bali, termasuk Karangasem. Pertama-tama yang meletakkan dasar kekuasaan Jepang di Bali adalah pasukan Angkatan Darat Jepang. Kemudian ketika suasana sudah stabil, penguasaan pemerintah diserahkan kepada pemerintahan sipil. Pada saat Jepang masuk ke Bali, Paruman Agung atau Dewan Raja-Raja Bali diubah menjadi Sutio Rengmi. Memasuki era kemerdekaan pada tahun 1945, setelah Jepang menyerah dan kemerdekaan Republik Indonesia, Bali menjadi bagian dari pemerintah negara Indonesia Timur. Negara Indonesia bubar dan semua wilayah melebur ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Pemerintahan Swapraja atau kerajaan di Bali diubah menjadi Dewan Raja-Raja dengan berkedudukan di Denpasar dan diketuai oleh seorang raja. Pada bulan Oktober 1950, pemerintahan Swapraja Karangasem berbentuk Dewan Pemerintahan Karangasem yang diketuai oleh Ketua Dewan Pemerintahan Harian yang dijabat oleh Kepala Swapraja atau Raja serta dibantu oleh para anggota Majelis Pemerintah Harian. Pada tahun 1951, istilah anggota Majelis Pemerintah Harian diganti menjadi anggota Dewan Pemerintah Karangasem berdasarkan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Terhitung mulai tanggal 1 Desember tahun 1958, daerah-daerah Swapraja di Bali diubah menjadi daerah tingkat 2 setingkat kabupaten, termasuk Kabupaten Karangasem. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.